Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama lagi dengan Mas Dipo Ramli, adalah ekonom muda dan juga anak dari almarhum Bang Rizal Ramli. Kali ini kita coba mau mengulas tentang makan bergizi gratis, Mas, yang sekarang ini lagi rame, cukup penuh lika-liku. Nah, ini kan pengaruh juga kepada pemerintahannya Pak Presiden Prabowo. Kita melihat banyak kendala dan banyak juga keberhasilan, tapi sekecil apapun kendala jangan sampai merusak yang besar gitu loh, Mas. Nah, menurut Mas Dipo itu soal makan bergizi gratis yang hari ini sedang dijalankan pemerintahan Prabowo, bagaimana, apakah mampu, apakah kita bisa, Pak Prabowo bisa dari makan bergizi gratis ini menunjang meningkatnya ekonomi gitu loh, Mas. Nah, terus kira-kira apakah kalau karena banyak permasalahan juga, apakah mesti ada cara lain lah untuk lebih meningkatkan hasil lebih baik? Kira-kira menurut Mas Dipo ini pandangannya bagaimana? Ya, makasih Bang Rustam. Jadi kayaknya kalau si makan bergizi gratis ini ya, mungkin dari Pak Prabowo sendiri, mungkin niatnya baik ya. Dia concern masalah pertumbuhan anak-anak, masalah stunting, masalah kekurangan gizi lah di Indonesia ini. Tapi sayang sekali di eksekusinya sepertinya sampai hari ini banyak sekali masalah. Kendalanya banyak, dan gimana pun juga kita harus akui ini memang proyek yang cukup besar ya. Dari sisi skala distribusi, logistik, dia mau langsung seluruh Indonesia. Budgetnya pun nggak main-main. 360 triliun atau hampir 1,2 triliun per hari. Jadi memang cukup besar ya proyeknya. Jadi wajar sekali di proyek besar ini kadang-kadang ya ada masalah itu ya. Wajar ya, yang masalah yang paling kasihan ya anak-anak kita ya, soal sakit perut, keracunan, ya kan, kasusnya udah 6.000 7.000 terakhir saya baca. Dan itu sangat disayangkan menurut saya. Bahkan ada yang meninggal, nih, Mas. Benar, saya baru tahu. Saya baca ada yang meninggal, ini mengerikan. Kalau betul terjadi, ini sangat berduka lah. Berduka ya. Sangat berduka. Ya, mungkin yang pasti mungkin dari Presiden Prabowo tidak ada ini, tapi karena skala proyeknya dan juga ini pertama kali gitu, jadi begitu banyak masalah operasional sih saya lihat. Saya lihat ini masalah operasional, padahal budgetnya gede, mungkin niatnya baik, tapi angka 7.000 itu kita nggak bisa anggap main-main gitu. Itu kan menyangkut anak-anak gitu ya, gimana juga ya, seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya tadi solusinya apa, sebenarnya kalau menurut saya ada dua solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita kurangin skala proyeknya dulu. Jadi kita kembali ke pilot project aja. Jadi nggak usah seluruh Indonesia, mungkin daerah-daerah yang tertinggal dulu, ya kan, Kalimantan, Papua, mungkin yang Jawa atau Sumatera, mungkin kita bisa lupakan dulu nih. Jadi programnya jalan, angka keracunannya berturun, ya sudah turun, baru kita perbesar ke nasional. Itu pertama, itu paling gampang. Lalu yang kedua, paling gampang lagi, ini kan juga mereka ada masalah operasional juga ya, mencari ini belum konsisten di seluruh Indonesia nih sekarang makan siang. Jadi ada beberapa area dia minggu ini dapat, mungkin baru minggu depan baru dapat lagi satu sekolah. Ada beberapa yang dia baru dapat 2-3 kali. Jadi belum konsisten setiap hari. Si dapur umum itu masih kayak ngeraba-ngeraba operasional gitu lah. Jadi ini belum konsisten setahu saya ya, proyek-proyek ini. Alangkah baiknya kalau ini dihubungkan dengan ekonomi kerakyatan ya, gimana proyek ini benar-benar bisa sekalian ngeboost ekonomi gitu. Itu yang penting. Iya, jadi kalau ekonomi itu dia selalu melihat plus minus kan. Jadi mungkin program MBG bagus, kan dia bilang menambah lapangan pekerjaan dan segala. Tapi kalau ekonomi tuh mikir, tapi apa yang digantikan? Gitu. Jadi mungkin mereka menggantikan kantin yang sudah ada di sekolah, atau mereka menggantikan warteg di sekitar sekolah,
Jadi mungkin solusi yang lebih baik daripada menggantikan warteg atau kantin itu ya langsung kasih uang ke kantin atau ke sekolah, langsung mereka yang nyediain makanan gitu. Ya kan kalau sekarang pakai dapur umum, di dapur umum itu mereka biasanya nyiapin jam 1-2 pagi, siang baru dibagiin gitu. Dan itu wajar, kan terlalu lama ya antara persiapan makanan. Ya kita aja kalau makan dingin di rumah kadang-kadang nggak happy kan. Nasi udah kering gitu. Nasi udah kering, ya kan kita aja nggak happy gitu, apalagi anak-anak gitu. Jadi jarak antara dimasak dan juga anak-anak ini terlalu jauh. Ya, mungkin opsi ketiga yang paling baik juga, saya nggak tahu abang setuju apa enggak ya, uangnya langsung kasih ke orang tuanya buat siapin. Betul. Ya kan, jadi konsepnya benar-benar genjot ekonomi beneran. Betul. Dan angka 1,2 triliun per hari itu menurut saya bisa lebih efektif ya, karena itu benar-benar langsung bisa genjot ekonomi lagi bisa muter. Malah itu bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus gitu. Kan saat ini ekonomi juga lagi lesu ya, mungkin teman-teman tahu juga. Ya kan, daya beli lagi turun, orang nggak ada pekerjaan. Ya, kalau alangkah baiknya kalau ibu-ibu di rumah tangga tidak memikirkan makan anaknya, ya, tapi jangan lewat dapur umum. Ibunya aja yang nyiapin, kan dia tahu anaknya perlu apa. Keinginan anaknya ya, Iya, kesukaan anaknya. Dari pemerintah dia perlu kontrol aja nih gizi anak apa nih, proteinnya berapa, kalorinya berapa. Guru itu mengontrol tuh. Iya. Ketika makan siang itu terjadi kan. Iya, jadi edukatif aja dari pemerintah. Tapi menurut saya yang paling ideal adalah ya ibu-ibu itu sendiri yang menyiapkan makanan anak-anak. Betul. Kalau saya sih setuju Mas dengan itu. Iya. Artinya ketika uang itu berada di ibu-ibu yang menyiapkan itu kan berputar. Betul. Bergerak ekonomi, sedikit bergerak lama-lama makin besar lah kalau menurut saya. Tapi kalau ketika uang itu dikasih ke yang punya proyek, iya, dia bikin ini, keuntungannya diambil sendiri, disimpan di bank nih. Betul. Nggak bergerak juga. Kalau di bawah itu ketika dikasih, ibu itu tahu keinginan anaknya, oh dia kesukaannya ini. Iya. Selama kasih nanti inilah gunanya keberadaan guru itu, melihat apakah sesuai dengan harapan pemerintah, makanya disiapkan itu. Nah intinya tuh uangnya itu bisa bergerak Mas, itu penting tuh. Ini jadi lebih hebat dari programnya Purbaya 200 triliun Pak. Kalau ini langsung kena ke masyarakat nih, ke rakyat. Kalau Presiden Prabowo decide memutuskan udah kita yang 360 triliun MBG kita langsung kasih ibu-ibu, wah dia lebih mantap dari program. Besok Prabowo bisa 2 periode. Tapi memang kalau menurut saya memang seperti itu lebih bagus Mas. Nggak berisiko juga kepada Pak Prabowo kalau terjadi keracunan. Betul. Terus juga kalau sampai ada yang meninggal itu kan juga saya sebenarnya sangat kasihan. Benar-benar sangat. Terus juga masalah gini Mas, yang aneh tuh ya, ketika orang masak itu dia jam 2 pagi ke jam 3, jam 4, ketika dihidangan itu ada belatung itu yang aneh menurut saya. Nah, artinya ini juga harus diselesaikan juga. Betul. Dan kenapa bisa ada belatung? Kalau menurut saya di Indonesia ini kan hal-hal seperti itu, persaingan bisnis itu bisa terjadi yang di luar dugaan kita. Bisa juga. Nah, jangan sampai gara-gara belatung itu nama Prabowo jadi jelek. Iya. Nah, ini kan bisa juga, wah saya seharusnya dapat tender ini, bisa nggak dapat, udah kita bikin jadi dari belatung. Iya. Makanya untuk menghindari itu saya setuju. Iya. Pendapatnya Mas Dipo ketika anggaran itu diberikan langsung pada orang tua. Betul. Nah si MBG itu penting juga diperhatiin. Kita malah harus mencontoh bagaimana pesantren melakukan makan siang. Kalau pesantren itu ya dia siapin di kampung, di sekolahnya langsung, tidak jauh dari lokasi sekolah, malah di area sekolah. Dan itu juga makan bergizi gratis di negara-negara lain pun konsepnya sama sebenarnya di sekolah. Jadi tidak tersentralisasi di dapur. Dan secara ekonomi kan ada biaya antar, walaupun dan itu saya malah dengar beberapa operasionalnya mungkin dari dapur udah siap, tapi yang antar belum siap. Jadi banyak sekali kendalanya. Alangkah baiknya kalau memang orang tuanya sendiri udah dia tahu anaknya mau apa, cuman dari pemerintah mungkin harus strict, anak harus dapat protein segini, harus dapat ini segini. Jadi pemerintah bisa mendukung si ekonomi lokal ini gitu, yang benar-benar kalau sekarang kan misalnya kita susu kurang kita impor, atau kita telur kurang daerah ini perlu, jadi karena skalanya terlalu besar kan dapur. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di sekitar daerah sekolah
ya kan? Mereka bisa bergantung sama komunitas sekitar aja. Jadi benar-benar ekonominya muter di level lebih bawah lagi gitu, lebih grassroots. Saya setuju tuh Mas. Ya, ya. Dan menurut saya juga Prabowo harus segera evaluasi Mas. Betul. Jangan makin lama nanti makin ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi kan kita menjaga Pak Prabowo juga hari ini sebagai presiden lah. Yang kalau menurut saya Pak Prabowo jauh lebih baik lah daripada Pak Jokowi gitu kan. Jadi supaya tidak berisiko lah karena hal-hal semacam ini bisa terjadi gitu loh yang nggak diinginkan padahal niatnya baik. Nah yang penting itu Mas, ketika makan siang itu ini meringankan tugas guru juga karena kan saya tuh ada juga anak saya guru gitu jadi secara tidak langsung membebani tugas mereka yang harusnya bisa mengajar, dia bisa bikin hal-hal yang lain, harus ngitungin Ya, nampannya itu harus ini gitu loh. Cukup guru itu memantau aja. Ya. Oh hari ini makannya harus sesuai, oh kamu cocok sesuai. Kalau nggak cocok, tolong ibunya besok harus yang lebih ada proteinnya atau apa gitu loh. Dulu Mas, waktu saya masih SD saya ingat betul ya, zamannya Soeharto ya kan. Kita tuh dikasih susu. Iya. Susu kan, seminggu 2 kali atau apa. Itu perlu juga tambahannya. Iya. Nah, artinya untuk menjaga anak kita nih lebih sehat lah gitu. Betul. Jadi juga Pak Prabowo juga nggak terlalu dibebani oleh masalah-masalah Iya. yang di luar dugaan. Iya. Ekonomi juga bisa bergerak Mas ya. Betul. Jadi kayaknya kita harus objektif mengenai program ini. Iya kan? Kita nggak bisa terlalu, mungkin para Prabowo pastilah ya dikelilingi banyak orang yang mau menjilat dia. Iya kan? Saya rasa mungkin di konteks hari ini misalnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru, dia sempat bilang, oh nih kalau ada penyerapan yang nggak bagus, saya mau evaluasi nih, saya mau potong. Pak Luhut yang menolak ya? Pak Luhut so jagoan, dia bilang ini harus jalan. Tapi menurut saya ini salah, ya kan? Malah di kasus ini Pak Purbaya mungkin lebih benar. Soal memang kalau penyerapan yang nggak bagus, kita harus evaluasi. Betul. Ya kan wajar gitu. Program sebesar ini 360 triliun itu cukup besar ya buat anggaran kita nih negara gitu. Kalau program sebesar ini tidak berjalan ya wajar dong kita evaluasi. Betul. Ya kan? Jadi bukan hanya masalah penyerapan aja, masalah bantuan langsung baiknya ya. Gitu. Jadi menurut saya Pak Luhut salah ya memaksakan bahwa oh nih MBG harus jalan, penyerapannya terlepas baik atau buruk tetap harus jalan, itu salah gitu. Salah ya. Iya. Pertanyaannya ini Pak Luhut nggak setuju tuh mau ngapain nih dia nih? Iya. Ada apa gitu? Mau pakai buat apa gitu? Jadi kita dukung lah ya Menteri Ekonomi hari ini. Menurut Mas ini bagaimana nih? Nah, ini bicaranya kan, waduh, rumit lah buat kalangan menengah ke atas nih. Tapi yang penting itu hasilnya. Iya. Sampai hari ini Mas, mohon maaf di bawah itu masih belum berasa gitu, belum cepat. Betul. Sedangkan rakyat butuh cepat, butuh pekerjaan cepat, butuh uang cepat ada gitu. Iya. Kalau menurut saya gini Mas, sebenarnya kalau Prabowo bisa harga beras ini Mas, ini kan yang tiap hari kita makan tuh bisa turun jauh ya 4.000, 5.000. Terus bensin itu udah top lah, saya rasa udah bisa meringankan beban rakyat lah Mas. Mungkin nggak sampai ke situ kira-kira dengan hadirnya Pak Purbaya ini, bisa nggak dia ngolah seperti itu ya Mas? Mungkin saya rasa Purbaya PR-nya cukup banyak. Cukup banyak. Setelah ditinggal sama SPG Bank Dunia ini ya. Yang sekarang mengundurkan diri kantor ini, menurut saya ini udah ada strategi lain nih, Sri Mulyani nih. Bisa jadi. Harus segera. Pak Prabowo harus segera hati-hati nih. Cek dulu nih sebelum cabut. Iya. Tapi kembali Purbaya menurut saya PR beliau cukup banyak ya. Secara garis besar menurut saya kita mungkin harus tunggu akhir tahun. Dia bilang akhir tahun 6% tercapai atau tidak. Tapi terlepas itu menurut saya ada bagusnya hawa baru ya. Gimana pun juga Bu Sri Mulyani kan udah cukup lama. Pasar tuh jenuh. Saya jenuh berarti. Udah ya kan terlalu lama gitu. Terlalu miskin dari zaman SBY ya kan. Zaman Jokowi, sempat zaman Prabowo, ini terlalu lama gitu. Jadi ada angin segar baru, saya setuju. Ada banyak hal saya setuju sama Pak Purbaya. Mungkin dia bilang soal tax amnesty, soal pajak luar negeri itu dia oke. Terus dia bilang mau beres-beres keuangan, yang bandel-bandel mau disikat, boleh ya kan. Jadi banyak yang bagus menurut saya.
Tapi ada yang kurang juga. Ya. Dan menurut saya yang kurang itu memang nggak banyak. Tapi itu bobotnya lebih gede daripada bagus semua kalau saya melihat. Oh, yang penting di sini. Iya, jadi kalau saya melihat yang paling kontroversial itu adalah mengenai 200 triliun yang diberikan ke Bank Himbara. Ke Bank Himbara. Jadi mungkin kayak teman-teman tahu, Bang Rustam tahu, yang kita hadapi sekarang ini tuh benar-benar masalah daya beli, Bang. Betul. Orang tuh nggak ada duit, tabungan, makan tabungan kepake terus. Pekerjaan juga susah, PHK. Jadi yang kita hadapi ini adalah masalah-masalah di sektor real, ya, masalah tidak ada kerja. Sebenarnya maksimal itu kan, nggak ada kerja, ekonomi nggak muter. Nah, Pak Purbaya ini memberikan solusi injeksi likuiditas. Dia tanpa detail, dia genjot uang nih ke ekonomi. Tapi kan misalnya Bang Rustam atau saya ini misalnya saya nggak kerja gitu kan. Kalau saya nggak kerja, ya mau dikasih kredit pun saya juga nggak berani dong usaha. Gitu. Jadi nggak solusi juga. Gitu. Jadi dia memberikan, menurut saya sakitnya apa? Sakitnya nggak ada pekerjaan, daya beli kurang. Solusinya memberikan pinjaman. Ya kan itu yang terjadi kan. Dia menaruh bank di Himbara itu memberikan pinjaman. Sedangkan di perbankan sendiri sudah kesulitan menyalurkan pinjaman sebenarnya. Jadi di perbankan sebelum Pak Purbaya masuk, memang ada namanya pinjaman yang belum disalurkan. Jadi misalnya Bang Rustam lagi ngambil KPR rumah, oke, Bang setuju nih 100 juta. 100 juta itu kan aku nggak kasih di hari pertama, Bang. Mungkin 50 juta, bangun-bangun dikit, turun lagi tahap 2, ya kan, 50 juta lagi gitu. Nah, di perbankan ini, pinjaman yang belum disalurkan itu ada 30% dari jumlah pinjaman kredit. Jadi artinya apa? Artinya memang orang pengusaha tuh lagi nggak mau minjem, Bang. Takut. Sama kayak konsep tadi kan, nggak ada duit ya, masa gue minjem lagi gitu. Takut nggak bisa bayar juga. Takut nggak bisa bayar atau mungkin bisnisnya lagi susah, gitu. Nah jadi si Bank Himbara mungkin kalau di media kan apa nih bankir males, kerjanya main golf, ya kan? Itu ada bener ya. Itu kan maksudnya nggak salah juga. Gajinya tinggi itu nggak salah juga. Ya kan itu tidak salah. Tapi kalau tidak bisa menyalurkan pinjaman itu beda cerita. Iya kan. Nah, si bank itu dikasih bilang nih, saya kasih duit ke kamu. Terus saya lihat tadi saya baca gitu dari pagi. Itu udah 70% udah disalurkan tuh yang 200 ribu gitu. Kok bisa cepet banget disalurkan? Sedangkan kita berbulan-bulan ini lagi benar-benar nyalur pinjaman susah banget. Jadi kalau mau teknis dikit, suku bunga tuh sempat turun. Kalau suku bunga turun kan nanti biaya pinjam makin murah tuh. Tapi walaupun biaya minjem murah, orang nggak minjem. Jadi karena nggak ada apa yang mau dikerjain. Mungkin nggak tahu ya kan apa yang mau dikerjain. Nah itu penyalurannya cepet banget. Kemungkinan besar penyaluran itu ke Koperasi Merah Putih, Bang. Jadi Zulkifli itu dia udah bilang, saya udah ngomong nih sama Purbaya, udah deal lah gitu. Kita tiap project nggak tahu tadi. Permasalahan kita percaya nggak sama Zulkifli ini? Oh iya betul. Kita percaya nggak sama Zulkifli? Percaya atau nggak gitu? Ya. Atau kita percaya nggak sama Koperasi Merah Putih? Iya. Jadi kalau si Koperasi Merah Putih ini bisnisnya apa ngapain, ini nih masih rancu banget, Bang. Aku ada temen di Lampung. Nah di Lampung itu Koperasi Merah Putih udah jalan tuh. Tapi dia ngapain? Dia ngasih kredit motor aja, Bang. Kayak multi finance, bunganya lebih murah daripada yang lain. Tapi usahanya itu gitu. Jadi usahanya utang lagi. Ini jadi konsep utang nih benar-benar kita kecanduan banget di Indonesia. Gitu. Jadi masalahnya apa? Solusinya memberikan utang. Nah, si 200 triliun ini ke koperasi, dan ini menurut saya sangat-sangat riskan. Karena bisnis koperasi juga masih baru. Riskan gagal bayar. Atau misalnya dia yang bisnis, ya yang gampang aja. Misalnya mereka mau bisnis kayak Alfamart ya, mau menyediain barang apa segala. Nah, Alfamart aja cuma berapa ribu kan, Koperasi Merah Putih 88 ribu kan. Kita belum lihat yang mana nih yang jualan, saya keliling kemana-mana nggak pernah lihat nih gitu. Itu juga bisnis yang sangat sulit kan, nggak segampang itu gitu. Jadi risiko gagal bayar atau ya kan. Jadi sama kayak BG tadi, proyeknya terlalu besar, terlalu cepat. Harusnya kita pilot proyek aja, kecil dulu, mulai yang lancar-lancar, baru kita gedein pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau Koperasi Merah Putih, jadi kalau Pak Purbaya secara spesifik saya kurang setuju mengenai solusi ini. Ya. Tapi mungkin ini solusi yang dapetin dia kerjaan ya.
Kayaknya kan koperasi merah putih tadinya panik Iya, iya. gara-gara dia jadi jalan. Gitu. Nah, berarti Pak Purbaya ini sebenarnya belum dapat apa Yang gedenya nih belum nih. Yang gedenya. fokusnya gitu. Iya. Cuma main di atas aja, di bawah nih rakyat nih masih Oh iya, itu betul. Kalau itu betul. Kalau itu betul. Jadi dia memang makanya ketika dia presentasi tuh banyak soal pertumbuhan kredit, perputaran uang. Dia nggak ngomongin tuh soal lapangan pekerjaan atau apa misalnya kemiskinan. Jadi hal-hal itu dia belum sentuh kita memberikan. Kalau lapangan pekerjaan itu kita tagih Gibran aja tuh. Mestinya ya. Karena dia kan berjanji berapa juta. Iya. Pekerjaan. Nah, ini Iya. harus kita kejar dia. Kalau Pak Purbaya itu juga bilang lagi Benar-benar mestinya. Mestinya tagih kayak gitu ya. Nah, Dan ini pengangguran nih, sorry nih bang, soalnya angkanya lagi baru keluar 2 minggu lalu nih bang. Jadi pengangguran nih Indonesia yang pengangguran anak muda ya, itu salah satu paling tinggi di Asia bang. paling tinggi di Asia Indonesia. Salah satu. Jadi kita nggak beda jauh sama Cina kalau nggak salah. Itu jadi kita benar-benar banyak sekali anak muda lulusan SMA, S1 itu yang tidak mendapat kerja, ya kan? Dan memang kalau seharusnya kan kita Indonesia emas ya, Indonesia emas itu karena kita populasi banyak, anak muda yang bekerja, anak muda yang bekerja, jadi ekonomi makin mantap gitu kan. Tapi justru kalau angka terakhir sih anak muda ini pada nggak kerja bang, ya pada nggak kerja. Jadi yang tadi yang mungkin abang Faisal dulu bilang, Faisal Basri almarhum ya. Iya, jadi Indonesia cemas gitu, karena seharusnya mereka produktif, baru lulus kuliah, masih muda, seharusnya dia produktif membawa produktif ke nasional, gitu. Itu jadi sayang sekali menurut saya yang soal pengangguran ini, kayaknya timnya Pak Prabowo tidak membuka data dengan jelas. Pengangguran ini ya? Pengangguran, karena Pak Prabowo di bulan Agustus dia bilang, oh pengangguran kita terendah semenjak 98. Tapi angka itu sangat menyesatkan bang. Kalau dilihat detail. Kenapa? Karena di definisi bekerja di Indonesia itu sangat longgar. Sangat longgarnya gimana? Definisi bekerja di Indonesia menurut BPS adalah 1 jam bekerja berturut-turut setiap minggunya. Jadi kalau ada tukang Gojek, dia bekerja 1,5 jam minggu ini, minggu depan dia kerja 1,5 jam lagi, ya kan? Itu dianggap bekerja. Gitu. Jadi angka ini agak menyesatkan menurut saya. Jadi kalau Pak Prabowo seharusnya harus mencari tim yang lebih detail gitu mengenai ini. Ya kan dia nggak bisa terima-terima angka ini dibodoh-bodohin sama timnya, nggak bisa menurut saya. Asal Bapak senang aja tuh berarti tuh. Oh iya dong. Ya kan? Timnya itu yang sekarang. Iya. Tapi abang mungkin nggak bekerja 1 jam seminggu hidup nggak? Waduh, itu kalau saya konglomerat itu. Gitu. Artinya datanya itu Prabu harus diteliti betul sampai informasinya ini harus benar ya. Iya. Kalau nggak benar nih orang-orang macam itu harus di ini mas. Iya dong. Harus di Iyalah. copot aja tuh. Iya, masa ada definisi bekerja 1 jam per minggu berturut-turut? Iya tuh. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi ya benar, asal Bapak senang. Jadi kayaknya Pak Prabowo nggak bisa terima data mentah-mentah. Seharusnya Prabowo tuh udah sampai ke situ ya, udah Harusnya. itu harus benar gitu. Saya rasa dia mengerti ya soal pengangguran, soal kemiskinan. Saya rasa ini hal yang dia peduli lah. Tapi dia tidak tahu detail. Yang apa-apa, yang di presiden wajar ya. Oke. Tapi paling nggak timnya mestinya Timnya kasih informasinya yang benar gitu ya. Terus masalah ini mas, masalah impor ini kan bagaimana nih? Impor ini mempengaruhi kita juga kan? Iya. Apakah harus dibatasi sehingga yang tadi bilang tenaga muda itu karena barang impor ini dibatasi akhirnya membuat sendiri di dalam negeri. Bisa nggak dengan cara itu? Kira-kira pemerintahan Prabowo itu untuk mengurangi pengangguran itu? Iya. Jadi pertanyaan bagus bang. Bisa. Jadi memang Indonesia ini kita agak kemunduran bang dari segi industrialisasi. Semenjak impor itu terlalu kayak kita memang nggak compete aja, kita tuh nggak diatur gitu bang. Okay. Apa ya? Jadi kalau di Indonesia yang gampang aja kayak ngurus bikin pabrik gitu. Perizinan tuh kadang ribet banget bang bikin pabrik. Ya kan kita mesti lapor sama siapa sih? Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, terlalu ribet gitu.
Nah jadinya apa, karena izin selalu ribet di Indonesia, ya kan banyak preman, ormas apa, ya mungkin sekali-sekali minta penjabat ya kan, buat izin, ya kan. Karena itu selalu ribet, akhirnya lama-lama kita mengalami kemunduran dalam industri memang. Jadi kita tidak bisa, kita udah ketinggalan sama Vietnam, sama Cina, ya kan, bahkan Filipina aja pertumbuhannya lebih bagus. Jadi kita ketinggalan nih, ya kan. Jadi gimana cara ngebenerin, harus dirombak semua tuh bang. Jadi benar-benar di industri ini karena harus berpihak itu sih bang. Jadi harus ngambil keputusan yang kadang-kadang lo bakal dapat lawan oligarki, dapat lawan. Ya untuk ngebenerin semua ini perlu keberpihakan gitu bang. Gitu. Keberpihakan terhadap rakyat ya. Terhadap rakyat, iya kan. Dan kita jangan bikin ribet lah bang. Jadi kalau misalnya kayak almarhum gitu, misalnya ekonomi rakyat tuh apa sih? Ya kan? Ekonomi rakyat adalah kebijakan yang memihak rakyat, terlepas apapun itu. Jadi jangan terlalu berbelit di definisi Undang-Undang Dasar 45, koperasi apa. Dosa abang itu bilang, kalau misalnya ada koperasi, dia menjual barang lebih mahal daripada barang di pasar. Apakah itu ekonomi kerakyatan? Enggak kan? Iya enggak kan? Gitu. Jadi kita jangan terus soal definisi koperasi atau UUD 45 atau pasal 33 gitu. Yang penting ada kebijakan, ini kebijakan yang rakyat kan? Udah gitu aja. Iya. Dan itu bisa dilakukan. Sebenarnya bukan tidak bisa. Ya kan? Tapi memang butuh keberanian, namanya di Indonesia. Ya. Iya kan, lo mesti sikut kiri, sikut kanan. Selanjutnya bicara soal keberanian ini penting. Iya, gimana bang? Pertama kan Prabowo harus berani kan, Betul. artinya dari pembicaraan tadi kan. Betul. Berani nggak ambil sikap lepas dari oligarki untuk kepentingan rakyat, berpihak kepada rakyat. Saya melihat hari ini Prabowo berani. Gitu ya bang. Mulai sedikit berani, bagus. Mas Jibu berani gitu bang. Artinya ada keraguan gitu kan. Tapi kalau saya kita lihat dari sekarang nih sumber-sumber mata uang ini, sumber uang ini kan disimpan nih kan oleh yang dulu tuh kalau orang bilang geng Solo ya, agak sedikit banyak duit ya gitu. Iya, Solo disimpan. Hari ini sekarang jadi menteri. Dijadikan menteri gitu kan. Orang banyak melihat, wah Pak Prabowo kenapa ini? Kenapa ada orang-orang kayak Jokowi lah? Iya. Justru saya melihat hari ini Prabowo beraninya dalam arti berani menjadikan orang-orang Jokowi itu jadi menteri. Oh gitu. Nah, kenapa gitu kan? Karena ada bahasa kenapa kok begitu kan? Kalau menurut saya Prabowo hari ini lagi memainkan situasi politik menjaring ikan gitu. Jadi dia jaring ikan yang besar-besar diambil nih mas, simpan. Nah begitu juga nih, dia tahu nih punya uang nih, geng Solo. Makanya hati-hati nih seperti lo. Gue buka lo sekarang ya. Jadi yang jadi menteri ini, kalau menurut saya ini punya uang banyak nih. Diincar lah. Diincar supaya jangan lari kemana-mana. Dan kabur. Nah, kalau lu nggak jadi menteri, lu uang lu barangkan kemana-mana kan. Nah kita tahu lah, tiba-tiba menjadi banyak uang, menjadi banyak aset ya gara-gara ada. Apalagi ekonomi lagi sulit ya. Iya berarti ada sesuatu. Tangkaplah Pak Presiden. Si orang-orang nggak benar ini. Artinya kita lihat kan udah mulai kan? Iya. Artinya dia mau ambil nih uang-uang rakyat yang dulu nih dikumpulin. Mudah-mudahan dengan keberanian ini dapat meningkatkan ekonomi nih mas. Diambil masuk menjadi kas negara, digunakan baik-baiknya untuk kedepannya anak muda yang tadi itu kan menganggur itu. Dan yang melanggar hukum ini harus menurut saya harus kata Noel itu harus dihukum apa mas? Mati. Kata Noel mati. Kalau kan Noelnya bahaya nih menurut Noel sendiri kan gitu kan. Nah kalau menurut mas sendiri itu langkah-langkah Prabowo itu berani apa enggak nih? Oh iya, jadi kayaknya masih nunggu. Dan menurut saya Gen Z atau rakyat itu tuh memang menunggu perubahan yang banyak gitu bang. Misalnya kemarin pas demo ada reshuffle. Reshuffle-nya dikit. Karena itu maunya perubahannya banyak gitu. Nggak 1-2, maunya 400 gitu langsung. Semuanya gitu. Jadi nggak bisa, menurut saya sih kalau yang Gen Z gitu, yang anak-anak muda, sampai mereka ada kepastian kerja, ya kan, atau harapan lah. Ya kan, gimana pun juga Purbaya membawa harapan betul, tapi itu ke pasar modal, ke dunia keuangan.
ya kan, ke bisnis. Oke. Tapi kalau ke rakyat, menurut saya kalau pekerjaan itu belum, karena kan beda bidang kan, beda bidang ya. Maksudnya memang perubahannya fokus di keuangan. Jadi apa kan sempat pasar saham naik atau Oke. itu wajar, karena kan memang itu dunia dia. Tapi yang buat rakyat, pekerjaan, anak muda yang tadi kita ngomong pengangguran, itu menurut saya mereka butuh harapan sih, butuh perubahan dan butuh segera gitu. Kalau tanda-tanda itu tidak terlihat cepat, menurut saya juga bahaya juga Bahaya. Pak Prabowo. Iya. Gitu. Jadi kalau saya sih lihat anak-anak muda ini mungkin ada yang tertarik politik, mungkin ada yang enggak ya bang. Iya kan? Kalau mereka juga pragmatis aja gitu, kayak cari kerja aja. Kalau mungkin benar kata Pak Purbaya, mungkin kalau mereka dapat kerja ya nggak bawel, mungkin. Iya kan? Jadi tapi ada yang tertarik politik, ada yang enggak. Gitu. Tapi bagaimanapun juga kebutuhan soal ekonomi ini beneran gitu bang. Iya. Ini beneran orang ini lagi butuh kerja sekarang. Jadi jangan sampai gadget ini melakukan hal-hal yang nggak diinginkan juga, bahaya. Betul, bahaya buat Prabowo juga. Iya. Nah, Nepal pindah kemari kan pusing kita. Iya, jadi kasihan gitu ya. Betul. Pejabat-pejabat tuh kalau celana didodorin dibuka umum kan gitu. Makanya harus segera saya rasa nih tenaga kerjanya harus disiapkan buat mereka. Kasihan juga gitu. Dulu sekolah tinggi-tinggi, mahal-mahal, orang tuanya nggak bisa dapat kerjaan yang layak. Iya. Malahnya nggak punya ijazahnya bisa jadi presiden, Iya. gitu kan, wakil presiden. Iya betul. Sebenarnya solusinya cukup simpel bang. Jadi contoh ke MBG tadi nih, karena MBG daripada ada dapur umum lebih baik dananya dikasih ke ibunya langsung kan? Betul. Jadi langsung gitu ya. Jadi pembuatan dapur umumnya cukup mahal, Mas. Iya benar. Buat bikin dapurnya itu sekian ratus juta. Iya. Nah untuk lapangan kerja pun sebenarnya simpel. Iya kan? Jadi kalau sekarang ini solusinya seperti kita buka program magang, ya kan? 20.000 orang dikasih gaji 3,3 juta. Tapi kan kurang ya, gitu. Harusnya apa? Harusnya pemerintah itu buat membenarkan tadi kita sempat diskusi juga adalah dia harusnya membenarkan iklim investasi dulu, perizinan, korupsi. Saya sempat buka OSS aja. Itu ada banyak sekali yang perizinan belum diurus gitu bang, investasi mau masuk. Jadi apa ya, yang hal-hal yang sederhana ini harus dibenerin. Ya justru kalau buka lapangan kerja sebenarnya swasta bisa buka lapangan kerja, cuma mereka butuh kemudahan perizinan, butuh nggak dipalang-palang, gitu kan. Masalah klasik itu. Jadi apa ya, pemerintah harusnya melakukan yang dia benar-benar bisa kontrol, yaitu seharusnya dia bisa menciptakan iklim investasi yang baik. Ya, gitu. Terus juga ini Mas, kalau menurut saya ini Pak Prabowo harus perhatikan ini loh, negosiasi ulang nih. Ya. Ada perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia yang masih memakai tenaga kerja asing tuh Mas. Iya. Itu cukup banyak kan? Iya. Artinya kalau tenaga kerja itu diputar, betul. Orang kita yang masuk ke sana, orang ini yang terlalu banyak dipulangkan gitu loh Mas. Iya. Jadi cukup membantu saya rasa perekonomian dan tenaga kerjaan buat adik-adik kita yang baru-baru lulus ini Mas. Iya. Negosiasi ulang tuh Mas. Kira-kira pada perusahaan-perusahaan terutama yang tambang-tambang ini yang kita dengar kemarin. Jadi gini, Abang Rustam melihatnya benar banget. Jadi yang digadang-gadangkan oleh pemerintah selalu namanya hilirisasi. Oke, itu zaman Jokowi tuh. Zaman Jokowi. Sekarang juga. Suara dulu. Iya, jadi hilirisasi apa sih? Misalnya kita punya mineral, lalu dia bikin industri-industri selanjutnya. Nah, tapi si hilirisasi ini memang tidak padat karya. Tidak padat karya artinya apa? Dia tidak menyerap tenaga kerja yang banyak memang. Tenaga kerja lokal terutama Mas ya? Iya, kalau butuh tenaga kerja dia butuh yang spesialisasi. Spesialisasi. Iya kan. Jadi memang buat kalau ngomongin ketenaga kerjaan, hilirisasi ini memang kurang banyak karena dia nggak butuh banyak orang sebenarnya. Dan kalau butuh orang dia butuh sangat spesialis. Apa dia perlu pendidikannya sangat khusus gitu. Ya kan. Dan di Indonesia ada. Dan Abang betul sekali harusnya si project-project ini ada kayak integrasi sama lokalnya. Jadi misalnya kita nggak punya skillnya dari perusahaannya, lo komit dong ngajarin orang Indonesia gitu kan? Iya kan? Lo komit dong, lo mungkin oke lah lo tenaga asing 5 tahun, ya lo training orang Indonesia, nanti bisa pakai orang kita lokal sana. Gitu. Tapi kalau mau tenaga kerja yang masif, memang perlu industrialisasi yang padat karya bang. Kayak sekarang aja kita
itu yang lagi turun itu bang, itu kayak tekstil. Oke. Ya kan tekstil banyak kan? Banyak kan dari impor Cina kan. Iya. Sampai kerudungnya pakai pakaian apa hijab-hijab dan lain-lain. Iya. Cina. Terus ada beberapa kayak makan dan minuman juga lagi turun ya, apa makanan snack itu juga lagi turun. Nah, si UI Universitas Indonesia itu juga baru ngeluarin laporan. Jadi dia bilang ini industri-industri yang lagi PHK tutup ini kebanyakan adalah industri yang sangat berhubungan dengan rumah tangga, bang. Ya, ini jadi soal masalah daya beli ini benar banget. Daya beli lagi turun. Kenapa? Karena industri-industri yang mati ini adalah industri yang biasanya dibeli oleh rumah tangga. Jadi bukan apa ya, bukan yang barang mewah kayak mobil atau apa, benar-benar yang makanan minuman, tekstil. Nah ini harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Iya kan? Menurut saya ini benar-benar kayaknya mungkin Purbaya oke lah kita lihat masalah waktu ya. Itu dari sisi keuangan. Tapi yang sektorial, yang di mikro yang orang hadepin, yang soal industri, lapangan pekerjaan ini harus diisi dengan orang-orang yang kompeten gitu. Ya kan? Kita orang nggak bisa terlalu banyak diisi politikus. Gitu. Itu yang kita belum lihat ya. Jadi menurut saya benar sih kalau Pak Prabowo paling nggak gini ya, misalnya dia nggak detail nggak apa-apa, tapi kalau dia tidak tempatkan orang-orang yang benar, ini kita makin lama makin kehancuran ya, maksudnya krisis gitu, krisis fiskal. Jadi ya, Purbaya pun tidak bisa stop ini kalau krisis fiskal benar terjadi gitu. Bisa lah ya Pak. Karena kan krisis fiskal karena berbagai macam hal ya, gitu. Purbaya mungkin bisa atasi yang masalah keuangan. Ya kan likuiditas apa ya kan ya masalah perbankan, ya masalah bank itu bisa. Tapi soal lapangan pekerjaan ini belum, ini yang justru ini yang masalah. Jadi yang saya dapat informasi ini ekonomi masih menunggu nih 1 tahun ya Mas. Pak Purbaya ini. Kalau Desember. Karena dia bilang Desember 6%. Jadi kita lihat. Hati-hati Pak Purbaya. Ini ekonomi udah menyatakan sikap. Desember 6%. Artinya kalau Desember nggak sampai 6%, wajar dong kita pertanyakan. Bukan wajar pertanyakan lagi. Bisa-bisa aktivis bergerak juga. Nah, mudah-mudahan sampai 6% Mas. Iya. Bahkan lebih Mas. Iya lah, kita kan maunya sukses lah. Ya kita hari ini kan kita dukung lah Pak Prabowo, Pak Purbaya yang lagi bekerja keras. Iya. Tapi jangan sampai apa yang telah keluar dari mulutnya itu cuman omong-omong gitu loh. Iya. Cuman untuk pemanis-pemanis asal Bapak senang gitu kan. Ya anak-anak ITB kan tadi gimana Mas? Biasalah kalau anak ITB wajar lah. Mulutnya begitu ya. Tapi biasa kita mengerti lah. Jadi di luar dia cara berbicara, kita harus tetap kita objektif lah gitu. Ya kalau saya sih nggak masalah dia ngomong apa cara ngomongnya cowboy gitu kan, bagus lah menurut saya, refreshing lah gitu. Bicara anak ITB kan Bang Rizal juga anak ITB, iya, cowboy juga. Bahkan saya rasa kalau Bang Rizal itu apa yang diomongin itu dia akan ciptakan supaya ini terjadi. Betul. Nah itulah yang hebatnya dari almarhum Rizal Ramli. Yang sampai hari ini ya kita masih mencintai lah abang kita. Yang insya Allah Mas, bukunya almarhum Rizal Ramli itu Mas. Iya. Insya Allah buku kita akan apa? Luncurkan buku almarhum Rizal Ramli tentang dari kawan-kawannya kepada almarhum Rizal Ramli. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan segera diluncurkan. Ya. Segera bukunya itu segera beredar buat kawan-kawan aktivis, buat rakyat Indonesia, buat semua yang mencintai Bang Rizal Ramli. Kira-kira seperti itu Mas? Iya. Cukup seru, saya rasa cukup membuat kita lebih cerdas lah ya. Dan masukan juga buat Pak Prabowo, Pak Purbaya, semoga ini kedengaran sampai sana. Iya. Sehingga apa yang terjadi di bawah ini, pengangguran itu dapat teratasi, ekonomi juga yang hari ini sangat lamban gitu, bisa teratasi dengan makan bergizi gratis itu yang kata Mas Dipo bisa melalui transfer langsung kepada orang tuanya. Betul. Artinya nggak ada dipotong-potong lagi. Kalau sekarang ini kan bisa dipotong-potong nih dari penyelenggaranya, dari yang ngasih proyeknya. Kenapa Bang? Makanya ini memang harus dikis Mas. Iya betul. Ini. Tapi itu biasa di Indonesia, memang makanya harus
lebih baik langsung. Karena orang di Indonesia orang baik banyak, orang jahat juga banyak. Jadi negara ini sebenarnya negara kaya mas, kaya. Tapi malingnya banyak, malingnya sangat banyak itu masalahnya mas. Iya. Jadi kita bukannya nggak percaya sama ini, tapi kita pengalaman sejarahnya ya begitu, di Indonesia koruptornya masih banyak. Makanya kita konsisten melawan KKN, melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Reformasi 98 gitu mas. Mudah-mudahan ini obrolan kita ini dapat didengar, dapat dimasukan buat pemerintah Pak Prabowo. Ya kira-kira kalau butuh apa namanya, informasi, butuh sesuatu yang dikerjakan Mas Tipo, dan ekonomi ini bisa bantu Mas. Iya. Ekonomi yang selama ini ekonomi oposisi bisa bantu. Kan ide-ide mereka tuh brilian Mas. Nggak oposisi juga mas, objektif aja. Objektif ya, oposisi. Zaman Jokowi oposisi. Zaman Jokowi. Kalau sini objektif gitu kan. Nah mereka tuh cerdas loh. Iya, betul. Jadi jangan takut berhadapan-hadapan komunikasi dengan kita gitu. Kita kan selalu hari ini kita mendukung Pak Prabowo. Makanya kan aksi-aksi kita kan nggak ada aksi burungkan Prabowo segala macam. Aksi kita adalah aksi yang kemarin itu purnawirawan di KPK ya kan. Adili Jokowi maksudnya Gibran. Ya karena aktivis melihat ini berbahaya juga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak makan dulu mbak. Iya.